Pemirsa, skandal pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro mendapatkan sorotan setelah sejumlah skandal di tubuh Polri. Kasus ini terbuka saat pelaku pembunuhan terhadap 2 ABG yang terjadi tahun lalu menggugat AKBP Bintoro yang memeras untuk membekukan kasus pembunuhan. Skandal pemerasan oleh AKBP Bintoro tercium IPW setelah gugatan terhadap ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Januari 2025. IPW menyebut kasus ini bermula dari kematian seorang perempuan bawah umur berinisial FA. FA dicekoki miras dan narkoba oleh 2 pria yang belakangan diketahui bernama Arif Nugroho dan Bayu Hartoyo. Atas kasus ini, Arif dan Bayu ditangkap di Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka dijerat pasal berlapis untuk kasus pembunuhan yang ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Kasus kejahatan tersebut terjadi di Hotel Le Mansion pada 23 April 2024. Namun, kasus ini tiba-tiba mandek setelah Polres Jakarta Selatan menggelar konferensi pers terkait kasus. Sampai sekarang pun, kasusnya belum masuk ke meja hijau dan berkasnya baru sampai ke kejaksaan. Bahkan setelah 6 bulan kasus berlalu saat itu, tidak diketahui apakah polisi menindaklanjuti pembunuhan tersebut. Belakangan, tiba-tiba muncul gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibuat pada 6 Januari tahun ini dan didaftarkan pada tanggal 7 Januari. Gugatan inilah yang kemudian membuka tabir di balik kasus pembunuhan ABG tersebut. AKBP Bintoro bersama 2 anak buahnya dan 3 orang sipil yang diduga merupakan pengacara digugat oleh tersangka kasus pembunuhan itu, Arif dan Bayu. Dalam surat itu disebutkan nilai sengketa sejumlah 1,6 miliar rupiah. Di sana disebutkan pula gugatan agar 5 tergugat termasuk AKBP Bintoro mengembalikan uang tersebut atau menyerahkan Lamborghini Aventador, Harley Davidson Sportster Iron, dan motor BMW HP4 Race yang pada tahun 2018 hanya dimiliki 1 orang di Indonesia. Menurut surat gugatan, kendaraan bermotor tersebut sudah dijual sehingga tergugat diminta mengembalikannya kepada Arif Nugroho. Nilai uang yang diminta AKBP Bintoro dan anggotanya sebenarnya mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Hal itu disampaikan kuasa hukum kedua penggugat pada dialog di program Apa Kabar Indonesia pagi tadi. Klien kami ini diminta uang ya sebesar 550 juta. Itu yang terakhir, Pak. Ya, itu yang terakhir oleh Kanit Kanit Z di Polres Jakarta Selatan. Namun sebelumnya pengeluaran klien kami, kerugian uang klien kami itu diminta oleh pengacaranya meminta supaya mobil Lamborghini-nya dijual untuk mengurus perkara di Polres Jakarta Selatan. Itu. Dan diminta motornya motor Harley dan motor BMW HP4 dan Harley Sporter 833. Ada permintaan uang, Pak, ada permintaan uang. Jadi sebenarnya klien kami nggak ada niat untuk memberikan uang, tapi diminta sama Kanit Z, ya, di mana kasatnya waktu itu adalah Pak AKP Bintoro, gitu. Seperti itu gambarannya, Pak. Totalnya itu 17,1 miliar klien kami yang sudah keluar. Uang yang sudah keluar dari klien kami mengenai mobil, motor 2 sama uang. Bahkan dari orang tuanya klien kami ini, Pak AN ini sudah membayar juga ke pengacara itu, oknum pengacara tersebut 1,5 M. Jadi total semua pengeluaran klien kami untuk mengurus perkaranya di Polda itu 17,1 miliar. Sehingga klien kami datang ke kami itu pada saat
Klien kami saat datang ke klien kami pada saat sebelum ada penangkapan, belum ada penahanan tahap 2, Pak. Jadi waktu tahap 2, klien kami masih di luar, Pak. Setelah ke tahap 2 baru klien kami dijemput sama pihak kejaksaan. Jadi ini tahanan kejaksaan yang dititipkan di Cipinang. Awal tercium oleh Indonesia Police Watch (IPW), kasus ini dinyatakan melibatkan aliran uang kepada Bintoro sebesar 20 miliar rupiah. Namun IPW merevisinya menjadi 5 miliar rupiah. Bintoro mengklarifikasi sengkarut permainan kotor ini. Ia membantah telah membuat skandal pemerasan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Menurut IPW, permainan kotor Bintoro pada kasus pembunuhan ABG di Senopati, Jakarta Selatan tersebut sebenarnya sudah tercium oleh Kapolres Jakarta Selatan saat itu. Akibatnya, Bintoro dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim dan dimutasi ke Polda Metro Jaya. Bahwa kasus tersebut sebetulnya terungkap karena peran daripada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal ya, yang sebagai atasan dari Kasat Serse AKBP Bintoro mengetahui adanya dugaan permainan perkara oleh anak buahnya. Oleh karena itu pada Agustus 2024 AKBP Bintoro ini dicopot. Ya, dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian kasus tersebut oleh Kapolres Jakarta Selatan dilanjutkan proses hukumnya. Setelah diganti dengan Kasat Serse yang baru AKBP Gogo Galsong, ya. Ketika kasus ini kemudian dilanjutkan oleh AKBP Kasat Serse yang baru, 2 orang tersangka yang sebelumnya telah menyerahkan sejumlah uang diduga melalui pengacaranya, itu mempertanyakan komitmen dari AKBP Bintoro. Ya, karena kasusnya kemudian berlanjut dan saat ini sudah dilimpahkan Korban dicekoki dengan narkoba Inex yang dicampur dengan minuman keras dan sabu. FA kemudian kejang-kejang dan tewas di Hotel Le Mansion setelah overdosis. FA dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan tewas. Dari sana, Arif dan Bayu yang masing-masing berusia 48 dan 46 tahun ditangkap di sebuah hotel kawasan Ampera, Jakarta Selatan bersama teman FA, AP. Saat itu AKBP Bintoro menyatakan FA dan AP dihubungi kedua pelaku untuk berhubungan seksual. Namun Arif menyatakan di konferensi pers, ialah yang dihubungi kedua korban. Ia juga menyatakan tidak tahu korban berusia di bawah umur. Boleh jujur? Ya. Saya ini sebenarnya di chat, bukan ngechat. Oke. Jadi saya tidak pernah mengundang, tapi saya selalu diundang, mengundang diri sendiri merekanya. Saya kenal dari korban atau gimana ya, mungkin bahasanya ya.
itu juga dari kawan saya LC. Jadi saya tidak. Enggak, pertanyaan saya kenapa kok anak kok tidak yang sudah dewasa? Saya dapat kabar dari LC-nya sendiri, Pak. Jadi saya tidak tahu kalau itu misalnya di bawah umur apa tidak, saya tidak tahu. Sebenarnya mereka tahunya di LC, kerja di LC, ya setahu saya sebagai LC adalah. Udah berapa kali Bapak pesan kayak gitu? Oh udah, maksudnya gini, sama itu selama ini udah berapa kali? Udah beberapa kali, Pak. Udah berapa kali? Udah beberapa kali. 4 kali lebih? Ada. Ya, 4 kali lebih. Saya rasa gitu aja ya, rekan-rekan sekalian ya. Ya, cukup. Terima kasih. Saat konferensi pers tersebut, Bintoro menyatakan Arief dan Bayu dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 359 KUHP serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman hukumannya adalah 20 tahun penjara. Menghilangkan nyawa orang bukanlah kasus hukum main-main. Namun ternyata oknum penegak hukum yang seharusnya teguh melaksanakan perintah hukum memainkan kasus ini. Bintoro saat ini ditahan di pengamanan internal Polda Metro Jaya. Penahanan ini dilakukan karena Bintoro saat ini sedang diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Menurut IPW, Bintoro juga akan segera menjalani sidang kode etik. Tim TV One mengabarkan.